Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fanqalabu bi ni'matin minallah wallahu dzul fadlil azim. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, Bunda saya yang tercinta, Tuhan Umrohan, yang mana seusia yang senja masih diberi semangat oleh Allah berkat ada jamaah ini, sehingga diberi kemampuan untuk menemukan rasa cintanya kepada Allah, rasa rindunya kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itulah yang mendampingi hidup dimanapun berada, di kondisi apapun. Dan yang dimuliakan Allah, para sepuh yang hadir saat ini juga patut disyukuri dengan usia-usia yang lansia masih punya semangat yang tinggi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Jadi dengan yang seusia seperti itu masih punya semangat di jalan Allah, itu luar biasa. Itu yang harus dengan syukuri, bahwa itu merupakan hadiah dari Allah dengan dikondisikan sebagai manusia atau dikondisikan sebagai insan yang menghadapi husnul khotimah. Tanpa ada jalan atau cara itu, maka manusia hidup ini untuk mengkaji perjalanannya yang baik itu tidak mudah. Makanya bersyukur, banyak orang-orang lansia, banyak orang-orang yang umurnya bahkan sebelum lansia itu mengalami kendala-kendala dalam persoalan-persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, yang membuat sang jiwa seseorang itu mengalami kerepotan. Karena repot sehingga pikirannya menjadi sibuk, menjadi pusing. Karena sibuk dan pusing akhirnya depresi dan stres. Setelah stres, apa yang terjadi? Sempatkah dia mikir Allah? Tidak. Sempatkah dia mencintai Allah? Juga tidak. Bahkan tidak sempat untuk berpikir yang sehat bahwa saya harus berbuat apa. Ya. Jadi orang-orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, masih ada kesempatan mencintai Allah, itu hadiah yang paling besar. Ya, gak usah nuntut ma'rifatullahnya, itu saja kau terima, itu sudah menghantarkan jenengan bakalan dibarengi Allah senantiasa. Allah itu mencintai makhluknya itu luar biasa, tidak pernah
terlewatkan sedikit pun. Detik demi detik itu Allah menyertai hambanya, menyertai manusianya. Cuman manusianya belum punya kesadaran bahwa kita selalu dicintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Kita selalu sibuk dengan perhatian kita di dunia luar, di luar tubuh kita. Pandangan kita sejak zaman dahulu kala hingga kini mungkin kita selalu pikiran kita penuh dengan hal-hal yang di luar tubuh kita. Kita tidak pernah menyelami bagaimana hatimu, bagaimana pikiranmu, bagaimana nafsumu, kan begitu. Yang kita kupas selalu urusannya ekonomi, gitu, urusannya duit, terus ikuti ada. Padahal itu tidak menyelamatkan dunia, ya. Dan itu juga dibawa kemana-mana. Meskipun duit jenengan itu sak gunung, jika juga tidak bisa menolak malaikatul maut untuk tidak menghampiri dirimu, kan begitu. Toh akhirnya kekayaan jenengan yang numpuk itu tertinggal juga. Jadi kekayaannya merucut atau jenengan sing merucut ke dunia itu, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenengan semua yang hingga kini kok masih dipilih oleh Allah, masih punya sedikit semangat, katakan begitu, meskipun royo-royo, ya, kedayalan, lunta-lunta di dalam perjalanan Allah ini, Anda masih tetap melakukan, itu sudah pilihan Allah, dikerek jenengan membanggakan. Itu akan menjadi manusia yang luar biasa. Tidak semua manusia diberi itu. Jadi kan kasih peran itu, ya, peran pulang, maksudnya peran pulang mengambil jatah surga, kan begitu. Kemudian yang lain yang tidak menjalankan kegiatan kesucian, kerohanian, kegiatan mendalami, menghayati, mengamalkan sabda, firman, wahyu, kalam-kalam Allah di muka bumi ini yang melalui individu-individunya. Apa mereka itu tidak didekati oleh Allah, tidak disertai oleh Allah? Disertai. Sama, penyertanya sama. Tidak ada bedanya. Allah nemplek di dalam orang yang mencintainya 100%. Allah nemplek orang yang bermaksiat pun, yang melupakan Allah, yang bangkang dengan Allah juga 100%. Sama. Terus apa betul? Kenapa? Bedanya adalah orang yang mencintai Allah, perhatiannya menyambut Allah. Ini pikirannya Allah, perbuatannya Allah. Begitu aja. Kalau orang yang maksiat kepada Allah, yang mengingkari Allah, bahkan meskipun dia mengecap dirinya tidak percaya adanya Tuhan, mau ateis kek, mau kapitalis kek, mau komunis, itu Allah ada nggak? Ada 100% sama. Nolak jungkir balik kaya apa? Aku komunis, aku sosialis, ngomong. Aku kapitalis, terus Allah ninggal begitu? Tidak bisa mengandai itu kalau itu ya Allah. Selama jenengan ini urip, ya Allah, bahwa tidak boleh berjalan atau kamu di lebih ulama, itu sama Allahnya. Tidak ada yang beda. Dan yang menggerakkan mereka yang bermaksiat siapa? Allah juga. Yang menggerakkan mencintai Allah siapa juga?
Allah juga. Jadi jenengan harus bersyukur. Kalau jenengan di jalan cinta Allah, berarti Anda disayang oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan dalam bentuk rohani, dalam bentuk ukhrawi, dalam bentuk yang lebih besar. Ukhrawi itu zoomnya besar sekali. Dunia itu hanya setetes air, ukhrawi itu jutaan tetes. Artinya jenengan dibukakan pintunya oleh Allah, pintu kesadaran ukhrawi, pintu kesadaran akhirat, pintu kesadaran samudra gitu Pak. Itu saja bedanya. Kalau mereka itu dipersempit. Tujuannya apa kalau dipersempit? Ya memang tujuannya supaya dunia ini ada gitu. Jadi jenengan yang diberikan di jalan-jalan Tuhan, mencintai Tuhan, apapun pengorbanan Anda tidak peduli dengan pengorbanan itu. Sampai segitunya besarnya membela cintamu kepada Allah, Anda harus bersyukur. Apapun perolehanmu yang saat ini terdapatkan, Anda bersyukur. Kenapa? Jenengan dibukakan pintu penglihatan dan pembelaan rindumu kepada Allah itu sudah dibuka, dan itu akan berjalan dengan otomatis. Seiring waktu, bagaimana Anda melawan peperangan melalui daya tarik yang ada di sekitarmu, reaksi-reaksi yang ada di sekitar Anda, karena Anda hidup di tengah-tengah komunal, di tengah-tengah pergulatan kelompok. Ya. Anda jenengan dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan masyarakat sekitarnya itu pergulatan, Bapak Ibu. Itu menimbulkan sensitivitas, reaksi, perasaan dan pikiran di dalam tubuhmu. Delok seneng, delok gak seneng. Seperti itu. Delok getingno, delok demeno. Itu pasti ada. Reaksi lagi juga banyak hal. Ya, ingin memiliki, tidak ingin memiliki. Ingin buang, ingin jubuk. Itu ada semua. Di setiap jenengan ada di mana berada. Itu pasti ada. Respon-respon itu. Nah, jenengan bisa menguasai pergulatan itu, dan Anda kemudian mengabaikannya, bahwa kamu mengejar cinta tidak sebesar indah dan bahagianya cinta kepada Allah yang maha gaib, yang tidak bisa Anda ukur dengan pikiran Anda. Itu yang anugerah yang luar biasa, gitu kan? Hanya wong gendeng sing bisa mencintai, sing gelem mencintai barang nggak ketara, gitu. Dan membelanya, membela itu direwang-rewangi, gitu kan? Direwang-rewangi bagaimana saya untuk menemukannya, mencari, meskipun itu di ruang hampa, ya, di ruang yang kamu sendiri tidak tahu. Anda lakukan itu terus-menerus untuk mengejar perasaan rindumu kepada Allah. Nah, di situ nanti kamu akan menemukan sesuatu. Kamu tidak perlu meminta saya harus ma'rifat atau tidak ma'rifat, saya melihat apa atau tidak melihat apapun. Ya, seperti yang tadi sampaikan, apa ma'rifatullah itu pemberian atau usaha. Secara mutlak ma'rifat adalah pemberian, tapi pemberian Allah itu berdasarkan karena ada usaha. Nah, usaha itu nggak bisa diandalkan untuk dibarter, untuk ditukarkan, untuk ditransaksikan. Kalau aku usaha ini kudu ma'rifat, itu tidak bisa.
karena usahamu tidak ada apa-apanya. Karena marifat itu adalah lautan samudra kebahagiaan, sementara usahamu itu hanya satu tetes. Mana bisa membelinya gitu. Kalau setiap orang melakukan sesuatu untuk meraih sesuatu, apalagi bertukar dengan marifat, sampai Anda jutaan tahun lagi, miliaran tahun lagi nggak mendapat. Aja paham ya. Terus bagian usaha saja, bagaimana Anda menumbuhkan rindu saja, selesai. Usaha itu hanya untuk menumbuhkan rindu. Anda pengen rindu aja, ada rasa rindu, ono kangen di batinmu, ada sesuatu yang aku cari, yang aku tidak memahaminya, gitu loh. Tidak mengerti. Dan itu kok cari terus, kok gandrungi terus menerus, yang tiada henti. Nah itu, di situ nanti kamu akan ketemu. Ketemu itu karena Allah mau menggiriknya. Usahamu itu juga bukan karena kamu mampu, tidak. Allah sendiri yang membuat manusia itu usaha menggerakkan itu Allah sendiri. Jadi manusia itu hanya sebagai kendaraan sarana. Nah, bagaimana ma'rifatullah itu bisa dicapai? Satu, dengan tadi itu usaha diniatkan, karena ada rasa di dalam hatinya ingin mengetahui aku itu siapa dan mau kemana. Selama itu yang kita cari dalam usaha ini, maka seiring waktu berjalan, maka kamu akan tahu sendiri. Dan ma'rifatullah itu tidak bisa diminta, didoakan, dirapali, macam-macam, tidak bisa. Karena ma'rifatullah itu mutlak pemberian Allah, mutlak tidak bisa ditawar, karena itu hak prerogasinya Allah. Bagaimana Allah bisa didelok atau tidak itu urusannya Allah. Karena itu nurun alan nur, sir ala sir, rahasia di atas rahasia. Itu hak pribadi Bapak Ibu. Seperti jenengan dengan hubungan jenengan dengan istri jenengan, itu nggak mungkin itu rahasia kemudian ngobrol kan. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang kau ceritakan gitu kan. Hubungan itu kayak itu hanya kepercayaan. Dan jenengan sama Allah juga begitu. Allah akan memberi kalau Anda dianggap nyaman oleh Allah dalam hal hubungan sentimen, hubungan individu, hubungan privasi, atau hubungan intim pribadimu. Kalau jenengan tidak pernah mau memberikan ruang dan waktu agar saya punya waktu tersendiri, ruang tersendiri dalam hubungan intim dengan Allahmu, ya selama itu Anda tidak akan pernah ketemu. Apakah orang yang rusak dunia minarah dan kemarifat? Tidak. Rusak dunia minarah atau mengetahui nasib orang atau mengetahui apapun di muka bumi ini, itu hanya sinyal. Itu sunatullah, bukan ma'rifatullah. Sunatullah itu hukum Allah, hukum yang diatur oleh Allah. Setiap apapun, kegiatan apapun, benda apapun itu punya reaksi. Itu saja. Ya, contoh nih, kalau api sifatnya panas, kalau air sifatnya adem. Apa itu ma'rifat? Tidak. Itu sinyal atau disebut dengan ayat. Ayatum min ayatillah. Itu sunatullah, hukum yang diciptakan oleh Allah untuk itu. Ya. Kalau seseorang dalam hidup ini dicari hal-hal seperti itu namanya ilmu kanuragan, Bapak Ibu. Ya. Ilmu kanuragan.
Kalau orang-orang Eropa disebut dengan orang-orang yang saintis. Saintis itu mempelajari reaksi-reaksi benda, reaksi-reaksi perbuatan dalam psikologis. Perbuatan gini, kayak orang ini nolai piye, motone melek piye, itu sudah sunatullah, ono kabeh. Jadi Anda jangan tertipu bahwa itu marifatullah atau orang mengaku marifatullah. Marifatullah tidak bisa diceritakan. Marifatullah itu adalah kamu bagaimana melihat di kegelapan ini, di situ ada Allah. Dan itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata zahir. Itu harus Anda melepas sampai pandangan pikiranmu. Selama kamu masih nyongko lewat pikiran dan perasaanmu, maka tidak bisa ketemu marifatullah. Teko di ujung dada. Gak bisa mbok perintah, gak bisa mbok semayani. Dipahami ya? Di situ. Apakah kita Nabi Muhammad waktu jalan kemana kemudian dipayungi oleh mendung? Apa Nabi Muhammad marifatullah waktu itu? Saya tanya. Apa marifatullah? Bukan. Oh, Nabi Muhammad dulu tidak ngerti. Sing ngerti siapa? Kalau Nabi Muhammad kemana-mana ada mendung yang dukure, sing ngerti siapa? Nabi Muhammad tidak paham karena waktu itu belum Nabi Muhammad, masih umi. Sing ngerti adalah telek sandine Khadijah, karena Khadijah memerintah anak buahnya untuk ngamati Nabi Muhammad itu sendiri, yang waktu itu ngerti kalau Nabi Muhammad itu adalah calon nabi gitu. Nah, di Injil itu sudah ada tanda-tandanya semua. Nah, Khadijah itu ahli Injil, seorang Injili, makanya dia memahami Nabi Muhammad itu gurung yakin, Khadijah sudah yakin. Nabi Muhammad gurung iman, Khadijah sudah iman. Makanya sering tanya ke Khadijah, begitu. Kenapa Khadijah sebut anaknya pendeta? Ya wajar. Dan di kumpulannya pendeta atau kiai yang memahami tentang kitab-kitab Taurat dan Injil. Gitu loh Ibu. Wah, lanjut dengan marifat itu ya keliru, Pak. Nah, apakah peristiwa seperti itu tidak bisa disebut marifatullah? Bisa bila ada koneksi, ya, bisa ada hubungan. Nabi Muhammad memahami Allah, peristiwanya Allah terhadap hambanya. Nanti itu marifatullah. Pada saat itu ya belum, karena Nabi Muhammad belum memahami. Bahkan pada saat turun ayat ya ayyuhal mutatsir qum fa'anzir, itu Rasulullah tidak ngerti, belum memahami. Padahal itu jelas peristiwa marifatullah. Nah, bagaimana ini sebuah peristiwa yang disebut dengan hambanya makrifat kepada Allah, mengetahui Allah, kalau seseorang itu memahami, mengerti, nyambung, koneksi, ngerti ya. Nah, saat itu adalah firman dawuh yang satu arah, yaitu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak ngerti. Seperti itu apa sudah dimarifatullah? Ya belum, karena belum ada perasaan dua arah. Nah, ini harus dipahami Bapak Ibu ya.
Jadi ma'rifatullah itu ada dua arah, ada rasa rindu terlebih dahulu dari seseorang terhadap satu objek, kemudian bisa terjalin, maka disitulah masanya ma'rifatullah. Kalau Allah jangan dianggap ma'rifatullah, karena Allah itu sudah tahu dia yang nyetel, yang sembarang kali kok. Semua peristiwa gerak-gerikmu itu sudah disetel oleh Allah itu sendiri. Tapi pada saat jenengan bisa melihat, memahami skenario-nya Allah, memahami itu dan kamu bisa mengagumi, dan itu Anda bisa bukan sekedar pemahaman, ada mengenal gitu loh. Ini tanpa bentuk. Kenapa tanpa bentuk? Karena Anda tidak bisa menggambarkan, tapi tahu gitu. Apa peristiwa itu perlu diceritakan ke publik, ke umum? Tidak bisa. Itu rahasia. Semua para suci mencoba, ya, para suci dimanapun berada, di Timur Tengah maupun di India ataupun di Turki, di Mesir, di Afghanistan, di Irak, di Persia, berupaya ingin menceritakan. Karena saking emosional, saking delok masyarakat itu goblok gitu. Sing kejar kok hal yang remeh, yang hakikat itu tidak dikejar. Itu sampai diungkapkan oleh mereka dengan simbolik-simbolik. Apa justru masyarakat itu mengaguminya? Tidak. Apa yang terjadi? Geti. Apa yang terjadi? Perlawanan. Apa yang terjadi? Permusuhan. Begitu. Makanya kenapa para suci yang menceritakan itu secara vulgar, apa yang terjadi? Banyak yang terbunuh. Peristiwa-peristiwa itu kayak Samsudin Tablis, gitu kan? Pengen meyakinkan gitu, meyakinkan bahwa saya ini seorang ma'rifatullah. Saya melihat semua, karena kalau orang ma'rifatullah itu Allah ya, dirinya ya Allah, sudah tidak ada beda. Karena apa? Karena dia sudah melepaskan kungkungannya. Umpama saya air, ini air teh. Kalau si manusia kan gak ada gelas begini. Kalau orang sudah ma'rifatullah itu, gelasnya ini tidak ada. Ya. Air yang ada di teh yang di dalam gelas ini tidak pernah difokusi bahwa aku dibungkus oleh gelas, Pak. Gelasnya sudah fana, sudah la ilaha, ya, sudah dinafikan. Yang ono apa? Hanya isbat. Sing ono apa? Aku banyu. Akhirnya apa? Karena aku banyu, tidak gelas. Apa yang terjadi? Terjadi peleburan antara air teh atau disebut dengan jiwa yang ada di dalam manusia atau di dalam gelas masuk ning samudra. Kira-kira teh ono? Siapa yang bisa menyebut bahwa air teh yang masuk di dalam samudra itu air teh? Tidak ada. Terus kamu bisa membedakan mana Allah dan seorang suci? Tidak bisa membedakan. Gelas is gelas, paham ya? Tapi orang suci, orang ma'rifatullah itu tidak pernah ada gelas. Gelas itu hanya sebagai kendaraan untuk ketemu manusia, kendaraan untuk ketemu, untuk membatasi diri supaya dirinya itu terhambat nongkrong di bumi. Itu saja. Dan mereka tidak pernah merasa sakti. Kalau sampai dia merasa sakti, iso merintah sakarepe dhewe, umpama perintah-perintah Allah sakarepe dhewe. Jadi kalau ma'rifat itu dianggap manusia secara umum iso merintah Allah sakarepe dhewe, begitu. Sama jauh sembarang
iso ngomong, itu kan perintah sapa? Kamu setetes air kata perintah lautan gitu kan. Ya kalau tak berujuk tuh kau segoro jadi tsunami, iya. Seperti itu Bapak. Justru orang Marifatullah itu sudah tidak begitu. Artinya kehendakku dan kehendaknya Allah itu menyatu. Kita mengikuti kehendaknya Allah, sudah melebur dengan maunya Allah, bukan Allah maunya kita. Ya saya ini kan enggak. Kita tuh selalu Allah mau kita, bukan kita mau Allah. Kita belum tahu kita maunya Allah, iya kan? Kita selalu mendino bendete itu sampai ning Allah masalah urusan dunia. Karena Allah, aku ono duwe, aku ono waras, aku wae ono bojo, aku wae ono ini, aku wae ono ngono, kan begitu. Itu berapa juta tahun Anda begitu hingga detik ini punya kesadaran, gitu Bapak Ibu. Kalau hari ini masih punya kesadaran, masih punya sikap seperti itu, kan ya kebacut. Anda sudah disundur langit, tapi pikiranmu ning bumi, masuk ning gelas meneh. Kira-kira ya apa? Wah, gue. Jadi Marifatullah itu nggak usah diceritakan, tapi jenengan nanti akan ngerti diri. Cirinya Anda orang kalau sudah Marifatullah, Anda sudah tidak punya pertanyaan apapun dalam hidupmu, sudah tidak ada permintaan apapun dalam hidupmu, sudah selesai. Bahkan orang merengek-rengek di depan matamu sendiri, itu Anda tidak kaget, Anda tidak terenyuh. Karena aku gak punya duit, karena aku sakit, Anda tidak pernah itu. Kenapa? Oh Allah sing gawe ngono kok. Iya ya. Itu keadilan Bapak Ibu. Kenapa ada orang tidak kaya? Kenapa orang tidak sehat? Kenapa ada orang yang dinista? Kenapa ada orang yang diperkosa? Ayo. Ono kiai yang perkosa 11 orang, ada yang 12 orang, ono sing 29 orang itu. Apa kiainya jahat? Kalau awakmu dadi wong numpak kereta tadi itu sing mbok delok njaba, sehingga awakmu lali kalau awakmu ning jero kereta bahwa kiai yang buat ngono itu mau, maka kamu akan menghukumi sebagai penjahat. Kenapa sih mbok delok njaba? Njaba itu artinya buku si hakikat. Buku si hakikat itu apa? Jelas. Atau hukum agamanya syariat. Kalau Anda melihat seperti itu, ya jahat itu. Makanya kalau orang seperti itu naik kereta, delok jopo, delok melakoni alas, melakoni gunung, melakoni alas, melakoni wong mlaku, melakoni wong dodok, melakoni wong ngeluh enggak? Kapan kamu dapat bahagia? Yaitu kita yang bendino ngamati duwe, ngamati bojo seneng gak seneng, ngamati bojo sing getingno, ngamati bojo sing cerewet. Paham ya? Kapan Anda bahagia? Gak bisa. Seharusnya apa sikap Anda? Anda adalah aku naik kereta. Nangis itu mau jopo Pak. Biasa nangis itu. Gak usah perhatikan, tapi yang perhatikan bagaimana Anda. Saya kan kayaknya buruh. Buruh ya wis nangis dilatih ning hatimu gak perlu delok. Pikiranmu gak perlu delok, gak terganggu gitu loh Pak. Ya memang gak mudah itu perlu latihan Bapak Ibu. Pengen delok bojomu wedok sing gak nyenengno, sik rewel cerewet, ning atimu sik tetep seneng. Nah berarti awakmu gak delok jobo. Awakmu menikmati dalam kereta. Kamu jangan punya pandangan bahwa sisianmu atau masyarakatmu atau muridmu sekalipun punya pikiran yang sama. Selama manusia masih punya itu, selama itu pula Anda tidak, usahamu tidak akan diberi
karunia oleh Allah pemandangan di dalam ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah ini adalah memuaskan semua apa yang ada di dalam dirimu, sehingga awakmu itu ora repot meneh dengan kerepotan-kerepotan dunia. Apakah dengan orang marifat dunia nggak repot? Tetap repot. Kenapa repot? Itu sunatullahnya. Terus dengan adanya ma'rifatullah, kemudian matahari nggak panas, terus hujan tidak basah, begitu? Tidak, Pak. Sunatullah itu tidak akan bisa dimusnahkan oleh siapapun, karena Allah tidak berkehendak itu. Ma'rifatullah itu hanya jalan untuk mencintai Allah, sehingga kamu tidak luput dengan persoalan gejolaknya dunia. Mau dunia ini repot, mau dunia ini perang, mau dunia ini damai, tidak bisa, tidak terganggu pikiran dan perasaanmu. Gitu loh Bapak Ibu. Itu yang harus kau cari. Tujuannya ngaji hakikat itu bukan untuk mencari kekayaan, mencari ini. Itu gak perlu dicari, itu sudah ada jatah. Kau sangat jatah terus wajar terus menerus tiada henti. Nah itu tadi itu. Kamu numpak kereta wis duwe panganan ini, ana bidadari ini ayu keliling ini, nawari bir, nawari susu, nawari minuman macam-macam, panganan. Kan awakmu mandeng ning jero njaba terus. Bidadari lewat seliwas ning ngarepe gak ero. Tak ternikmati. Iya. Karena apa? Kamu terbuai oleh keliwirane jopo. Sama. Coba kalau kamu fokus pada dirimu, aku siapa, mau kemana, cintaku kepada siapa, maka otomatis Bapak Ibu, loh kalau ngomong ini betul-betul kan begitu. Wah ternyata jatahku ini betul-betul syukur kayak mau bolak-balik kata reken, ngerti gini loh. Terus salahnya sapa lah menunggu. Jadi ngaji itu ya simpel aslinya. Kalau kita mau peduli pada diri kita, kita sering tidak peduli pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kesombongan kita. Sosok kita ini mampu menguasai dunia ini. Seperti kayak para politisi, seperti para pengusaha, seperti apapun. Kenyataannya apa? Mereka sekuat apapun menguasai dunia, toh nanti kamu ditinggal dunia. Nyatanya jadi presiden yang balelo kaya apa umpama. Pada saat jabatannya habis lengser kok. Lalu lengser kate lha apa? Jadi apa Malia? Terus iso apa? Kan sama seperti itu. Akhirnya apa ujung-ujungnya menuai susah. Setiap pandanganmu terhadap materi apapun ini, ya, aku pengen ini, banyak pengennya. Sepanjang itu pula Anda akan menumpuk susah. Tapi pada saat kamu punya kesadaran bahwa aku adalah orang sejati, orang yang di dalam, orang yang punya semua itu, ya, maka saat itu pula Anda harus menekuninya, sehingga kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kesempurnaan di dalam, sehingga Anda tidak lagi pusing. Orang lain pusing, kamu uyang-uyung, gitu. Orang lain susah, kamu senang. Itu tumbuh carpe diem loh Bapak Ibu, tidak di luar. Makanya banyak orang yang mengandalkan ingin bahagia dengan cara numpuk bondo. Pengen di mobil A, B, C, D, seolah-olah bahagia karena ada rasa bangga, pamer, gitu kan? Seolah begitu. Nyatanya duit ini setahun aja bosen loh.
jenuh. Yang pertama kali satu hari mendapatkan mobil yang diidam-idamkan, koyo itu senengnya koyo melampaui bakal karuan begitu ya. Nyatanya ditumpahi sak jam 2 jam jenuh. Wis ana pegel, wis ana ngantuk, hilang pada saat ngantuk nanti mobilmu. Seperti itu. Kita tuh sering ditipu oleh halusinasi kita sendiri terhadap benda. Sementara benda itu hanya cukup kau miliki, kau manfaatkan, jangan kau libatkan dalam perasaanmu dan pikiranmu begitu. Kenapa? Perasaanmu dan pikiranmu itu zonanya Allah, zonanya Tuhan, zonanya berkencang secara pribadi. Umpomo omah, hatimu dan pikiranmu itu sentong, ngerti sentong? Nah, di kamar masih ada kamar. Kamar yang khusus hanya dirimu dengan pasanganmu saja, dan Anda tidak pernah masukkan orang lain di situ, karena di situ ada tempat kebebasan yang tidak ada hukum reaksi akhir ya, sudah tidak ada dosa, gitu loh. Tapi kalau kamu berbuat seperti itu di luar kamar itu ada dosa nggak? Meskipun itu halal, dosa Pak. Mudah menjuruni jebul di kamar, kuntelan jebul kamar, ke konangan wong, rame nggak? Rame, meskipun itu bojomu dewe, paham ya? Itulah begitu malaikat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita harus betul-betul mencoba untuk melakukan segala sesuatu itu karena kesadaran ya. Jangan karena tertarik pada benda dulu, karena benda itu otomatis, benda itu selalu mengikuti. Di mana ada magnet, maka benda itu akan datang dengan sendirinya. Seperti itu sebetulnya. Suatu saat nanti kamu akan nolak gitu. Karena apa? Karena Anda sudah jadi magnet. Orang ma'rifatullah itu magnet. Iblis, kuasa gelap, itu selalu menyodori untuk apa? Untuk nipu dirimu supaya kamu kepleset. Selalu begitu. Kalau Anda sudah masuk ke zonanya ma'rifatullah. Tapi kalau jenengan masih di zona cinta dunia, di podombe awakmu mancing, kemudian ono iwak, ngerti iwak kate nyaplok, kok kene-kene to, Pak? Mbok tarik, kate caplok, ditarik. Begitu. Sampai kesel. Enggak nyaploknya, nyaplok. Dicaplok ini tarik. Seperti kayak peristiwa ini tadi itu. Azam tadi itu. Kate nyaplok dikene nomor, kata kok nyaplok. Akhirnya pegel. Ya seperti itu hidup. Jadi jangan heran, harus memahami. Kalau Anda memahami itu dan ada peristiwa itu Anda kau lihat sendiri, itu sudah ma'rifatullah sebetulnya. Jadi kalau jenengan memahami itu, Allah ono jalan-jalannya, ono eksistensinya melakukan itu. Meskipun itu melalui iblis, tapi Anda memahami. Karena iblis itu juga tangan-tangan Tuhan. Karena iblis sudah punya perjanjian tersendiri untuk menghalau orang-orang yang beriman. Semua makhluk ini harus nyembah iblis, tidak nyembah Tuhan. Seperti itu. Dan itu disetujui oleh Allah. Persoalan ini, kecuali orang-orang yang beriman, kamu tidak akan bisa menggunakan. Ya begitu. Makanya kenapa orang beriman dikejar terus, dua ngantuk, dua kesel, dua loro, dua pegel, begitu, dua bosan. Tapi kalau jenengan sudah melampaui batas nikmatnya, sekali menambah nikmat iman, kemudian Anda melihat di dalam sekali saja, itu mau menghambarkan ya, nawarke
Menetralkan. Menetralkan semua daya tariknya dunia yang ilusi ini. Kamu akhirnya sadar gitu. Dan akhirnya apa? Anda ya tidak perlu repot gitu Pak. Kemudian tidak takut dengan kematian dan tidak takut dengan peristiwa-peristiwa apa yang ada, yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Kenapa? Anda pahami, terjadi ini ya Allah membuatnya. Yang akan terjadi Allah yang membuatnya. Wabeh Allah, wis duwe sunatullahnya. Lawa mau pegel-pegel ngamati perjuangan Allah sampai garu. Ngamati terus bedek, pegel awakmu bedek. Apa Allah ngomong? Tidak. Allah itu hanya cukup hubungan cinta saja. Cinta pada Allah yang sampai membabi buta itu, nah itulah yang membuat dirimu dengan Allah tiada jarak. Anda sudah menyamudra di Gusti Allah. Lalu sudah nyamudra, apa yang terjadi? Ya sudah, Anda sudah nggak butuh apapun, karena Anda sudah menjadi orang yang pemilik, sudah ownernya, pemiliknya surga itu sendiri. Itu yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi banyak orang duniawi menerjemahkan inilah wa inna ilaihi raji'un itu nggak bodoh nih, ini digawa ning surga. Piye carane nggo? Dengan cara sedekahno jare begitu. Apa iso? Ayo tak tekoi. Gus Likin lagi duit 1 miliar. Tapi eman nak kecer ning donya. Wes 1 miliar itu sebagian 10% tak wani bojoku gawe anakku koyo Imam Ghazali. Mbok niru begitu. Sing liyane tak wani masyarakat. Tukokne wedhus, tukokne kebun, tukokne ini, tukokne sawah, diwenehi wong kon garap pepean. Ya. Terus jane iku digawa ning akhirat nanti dipanen ning akhirat. Iso? Iki lamun meneh ketemu iku mana? Gak ketemu. Nek ngono kan dibatasi nek surga iku mau Jadi membawa ke sana itu bukan materi, Pak. Surga itu nggak butuh duniamu. Surga itu yang hakiki. Itu tidak perlu amalmu. Yang dibutuhkan apa? Cintamu, rindumu kepada Allah. Allah membukakan pintunya, gitu loh Bapak Ibu. Buka pintu, kan awakmu sudah pemilih. Cuma kamu lupa gitu loh. Karena kamu mencintai Allah, diwai kunci ini. Balik bisa memiliki segalanya di sana. Di sana itu tidak ada di sini. Ini menggambar, ini ayang-ayang Bapak Ibu. Tubuhmu ayang-ayang. Ini kalau tanpa tubuh, terus bicara menikmati sawah, bisa tak? Bicara biar bojomu ayu kok gandrungi, terus mari ngono ketemu. Sementara jenengan nggak pakai tubuh iso, tidak iso Bapak Ibu. Terus bagaimana mereka orang yang kaya bisa balik nih Gusti Allah? Caranya, ya Anda tidak mencintai dunia. Mesti apa yang kau miliki Anda tidak pernah merasa memiliki. Berarti Anda kecemplung ning sawah jenenge. Ini Anda tidak lupa itu. Tapi kalau pikiranmu sudah seono wedi, kok diriku wae kula karo sing jaga kok dirampok wong, dicolong wong, dicaluki wong. Seono perasaan itu berarti Anda mencintai dunia. Anda tidak mencintai Allah. Selama ada perasaan itu ya Anda tidak akan pernah ketemu Allah. Anda tidak bisa kembali ning swarga biyen. Tapi Anda kembali di surga dunia lagi, surga berbatas, gitu loh. Memang nanti suatu saat kalau kamu memang mencintai itu, kemudian dengan cara mensedekahkan semua apa yang kau berikan kepada hartamu yang kau berikan kepada semua orang di luarmu, ya nanti kamu akan hidup kembali di sini. Kamu harus bertubuh manusia lagi. Karena kamu bertransaksi, jenengan transaksi kalau Gusti Allah. Ya udah, kamu telah memberikan uang berapa kepada siapa, maka orang itu akan memberikan kepada kamu dengan bunga-bunga. Seperti itu.
Kamu sudah koning sopo. Dan itu nanti ada keadilannya. Itu hukum adil. Kenapa ada orang yang lahir sugih? Kenapa ada orang lahir melarat? Kenapa ada orang yang diperkosa? Ada orang yang memperkosa? Ada apa itu? Itu keadilan Allah. Kamu kalau mendelok itu keadilan Allah. Tapi kalau kau lihat dengan mata syariat, bukan keadilan Allah, seolah begitu. Nganggep keadilan Allah pun nanti. Ya enggak, keadilan Allah yang ini. Kenapa ada anak iwak dicacat, digoreng? Kenapa anak iwak pedes dibedeti, kemudian duyai? Kamu nggak perih? Itu yang disebut julu-julu gitu. Kulitnya dikelontoi, mari ngono lembur, muncul maneh kulitnya. Ya begitu. Kita ini sudah berapa kali ngalami seperti itu. Hingga ketemu sekarang ini. Ini hadiah Allah. Hadiah Allah. Karena kamu berani kamu meneruskannya. Apa kamu tergelincir lagi? Kamu sekarang kamu menjadi di zona apa? Di ahsani taqwim. Jangan sampai Anda semua rodatnahu asfal safilin. Rodat itu artinya kamu tergelincir, keplek, balik meneng, kedalaman terlung-relung yang itu sirkulasi ini satu kali sirkulasi dari sekali gerundung itu mata rantainya 8.400.000 kali kehidupan. Pengen piye 8 juta itu. Kalau satu kali kehidupan kayak virus corona 28 hari, pengen perang 10 tahun, berapa juta tahun lagi. Lah pas umur koyo Nabi Adam piye? 1 juta pengen 10 juta tanah itu. Secara hukum ma'rifatullah, semakin umurmu panjang, kamu gak akan mulai. Orang yang ma'rifatullah ngerti, pengennya umur pendek lah. Gak iso sampai 2 menit dan buyar. Kan begitu. Kenapa ini digilus, Pak? Cuma kita tidak paham kan? Kenapa? Karena Anda melihat santainya apa? Yang judul kereta api, delok jobone kereta. Adalah ilusinya, Anda indah-indahnya begitu kan? Jangan tekono, awal mandek kok dulu teko orang yang jadi ning ngono. Sing mau jare mlayu pandang juru-juru mati dalam sambatnya bulari. Dibabati wong, paling sing digermeti macam-macam. Iya kan? Sama. Mereka enggak sambat. Masalahnya apa? Ya karena ditutup. Be Allah sambat, kalau nggak ditutup be Allah dibuka kabeh krane. Yang jerit, Pak. Gitu. Mana kenapa Allah memberikan karakter bisu, karakter tuli, karakter buta? Itu Allah, caranya Allah kasih sayang. Coba kalau kamu ceritanya sangat hebat, terus kamu gak bisu. Piye? Menjulat nangis. Tuh, cara wong itu dikunjoro nangis terus kira-kira berbeken nggak sih Beko? Berbeken. Ya Allah dikunci. Kan ada dia di surat Yasin itu. Apa surat Yasin itu? Yang dikunci lesannya. Sing bisa ngomong apa? Sikil tangi, apa sikil tangan. Kan gitu. Ya kan? Surat Yasin ada. Paham itu. Nanti kalau jenengan paham itu bukan paham knowledge, bukan paham karena pengetahuanmu menghafal, enggak. Atau ngomongin cerita saya yang ngomongin terus kamu dianggap paham itu ma'rifatullah, tidak. Itu belum ma'rifatullah. Anda melihat sebuah peristiwa itu sendiri dan kamu komunikasi dengan Allah sendiri. Nah itulah peristiwa ma'rifatullah. Dan kamu kagum sendiri dan kamu luar biasa bahagia. Bisa dipahami, dia mengerti ya. Nah saat itu Anda tidak akan pernah bertanya, hanya manggut-manggut doa. Hanya menurut doa. Dan bahagia itu tumbuh tiada henti tiap hari, tiap detik gitu. Sehingga apa? Membuat kamu tuh apa? Umpama jalan di belantara ini yang ditanjakan terjal, Anda tak terasa gitu loh. Nggak ngerengek lagi, gak ono sambatan itu.
Jadi kalau kita masih sambatan terus menerus tentang kehidupan materi kita, nah itu kita harus meneliti lagi. Kita tingkatkan. Kita tidak perlu memaksa. Jangan memaksa. Itu seiring waktu. Sementing awakmu lakon aku saiki sik gandrung karo bojoku. Bojoku anyar, bojoku sik sowan, enggak apa-apa. Tapi tumbuhkan kesadaran dulu. Nanti kesadaranmu ini kamu bisa berbagi saat ini, tidak masalah. Satu sisi hatimu tumbuh mencintai orang, mencintai benda, tidak apa-apa. Tapi ada kesadaran dulu. Kesadaran ini enggak orang, gitu loh. Kamu kesadaranmu nanti akan seiring waktu Allah akan memberikan. Karena sajane iku ora dituju itu Allah, kata Allah begitu. Cuman karena ini masih berperang melawan nafsunya, yang nafsunya ini dikendalikan oleh iblis itu sendiri. Kan iblis kan harus dapat proyek toh, iya enggak? Saya itu ngomong nih, iblis waktu itu berjanji dan diizini sama Allah untuk menggoda orang, menghalau orang ini tidak masuk surganya Allah, ya kan? Tidak ketemu Allah, dihalau. Kemudian biar Allah ditutup. Orang-orang itu tidak melihat, tidak tertarik sama iblis. Kira-kira Allah bujui gak? Bujui kan? Sementara Allah itu tidak, Pak. Allah itu tidak nulayani janji. Allah tidak layu niful mi'ad. Jadi jenengan harus bisa memahami bagaimana Allah ngerawat iblis, bagaimana Allah ngerawat manusia. Manusia ada yang dijadikan peran maksiat, ada manusia dijadikan peran marifat. Kalau jenengan memahami komposisi itu, Anda gak akan berani mengatakan orang, oh kamu kafir, oh kamu itu maling, oh kamu itu ini. Tidak, oh itu perang kok. Kita melalui itu semua. Kita sekarang ada di puncak. Sudah asraful makhlukot. Jadi Anda di puncak ciptaan yang Anda pernah lalui seperti mereka-mereka. Mumpung seperti itu, jenengan kebut cinta ning Gusti Allah. Dengan sendirinya jenengan akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Luar biasa itu Anda punya rasa rindu ke Allah yang tidak dibayangkan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia umum. Bahwa Allah seolah-olah hanya dipuja, disembah, seolah Allah itu ada di tempat tertentu, seolah hanya seperti itu. Tapi dia tidak menjangkau apapun. Tapi mereka menganggap hal-hal seperti itu istimewa, keramat, gitu. Tapi jenengan tidak. Jenengan itu kecil gitu. Ada yang proyek besar luar biasa yang itu tidak tergambarkan oleh pikiran biasa. Dunia beserta isinya sampai alam-alam 1, 2, alam nasut, alam jabarut, alam malakut gak bisa bayang Pak. Lalu semua piye gitu loh. Yang dikejar itu. Kenapa akhirnya Anda puas? Sehingga nafsumu sama pikiran itu tidak mencengkram lagi dunia, tidak mencengkram lagi keinginanmu gitu. Luntur atau apa itu? Tawar gitu ya. Seperti itu. Akhirnya apa? Awalmu guyu, jadi mobil yang guyu, kan mobil yang guyu gitu kan. Bojo ngamuk yang guyu, bojo seneng yang guyu kan. Wis karo sing gedhing nang kabeh dunya iki. Meskipun itu berdoa gitu. Awakmu mangkring berdoa, ya gak perlu wis ngono tok wae. Lah sing guru memahami ngamuk iki wajar gak masalah. Anak nangis itu wajar, mana sing nangis. Penting bapak gak malah nangis kan ngono. Sing repot iku anake nangis, bapake nangis, mboke ngamuk. Nah, itu berarti manusia berdoa. Ya. Dipahami nggih.
Jadi lanjutnya bisa masuk taraf itu luar biasa. Dan itu perlu usaha sedikit di hadapan Allah. Tapi kamu bisa mencurahkan semua perasaan membedakan itu. Nanti otomatis. Dan itu tidak bisa diprediksi oleh pengetahuan apapun. Selama masih diprediksi oleh pengetahuan apapun, itu bukan marifatullah, bukan peristiwa marifatullah. Itu hanya masih hukum sunnatul ya. Artinya Bapak Ibu, yang perlu kita pahamkan lagi bahwa hidup ini semakin kompleks. Harus pahami Bapak Ibu. Baik di tingkat ekonomi, politik, kekuasaan, sosial. Pahami. Semakin ke depan tidak mudah. Ya, kenapa? Bumi ini semakin sempit. Bukan bumi yang menurut orang. Sempit itu karena keserakahannya orang. Satu orang itu bisa menguasai jutaan kepentingan orang. Pahami itu. Kalau biar akeh anak, akeh rezeki berlaku. Sekarang akeh anak ruwet. Kenapa ruwet? Semua tanah sudah ada yang punya. Titik-titik itu tubuh. Bapak ini biar nari boyokmu. Bumi sing disimbuh-ambak sak kuwate boyokmu. Makanya orang dulu banyak-banyakan gawe anak, banyak-banyakan golek bojo. Bojo lagi mesti. Makanya kenapa zaman Nabi dulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi dulu ribuan istrinya. Kenapa? Loh, kamu jaga sama numbah nih. Iku orang tercover gitu kan. Nah saiki masa itu berlaku kawin siji, loro, telu, papat, lima, enam gitu. Yang anak akeh siji. Nah, dipahami di situ, Bu. Nah, Anda ngaji seperti ini itu sangat membantu. Anda tidak akan terlibat kerumitan. Bahkan perang sekalipun nanti, perang dunia ketiga terjadi, Anda nggak rumit. Si rumit si perang. Jadi nggak rumit karena sudah tertata. Karena Anda tidak tergandoli oleh materi. Coba Anda lihat, kalau sudah terjadi peperangan seperti di Palestina antara Israel dengan Palestina, yang korban apa? Semua orang berkorban, bukan hanya nyawa, tapi rumah hancur, ekonomi hancur, buat makan aja susah. Banyak anak-anak Palestina itu hanya memimpikan dalam hidup itu makan roti. Ingat, hanya makan roti itu sudah kebahagiaan surga bagi orang Palestina. Hanya roti ditanya, kebanyakan orang di sana, saya pengen makan roti. Mimpi. Udah sampai makan sembarang kali ini. Surga ini sembarang, tapi saya sambat. Aneh kan? Itu perhatikan Bapak Ibu. Jenengan dengan ngaji ini itu menguatkan kondisimu pada saat Anda sulit. Sudah terbiasa. Makanya jangan biasa ngumbar nafsu. Kekangen nafsu itu artinya jangan kau paksa. Nafsu itu kalau dipaksa ngelawan, itu pasti akan kalah. Kayak kecil kau paksa, nggak bakalan bisa ngalah anak kecil. Dia mungkin bikin ulah. Tapi dirinya bagaimana supaya anak itu lengah, nafsu itu lengah dengan keinginannya. Itu saja. Jadi biarkan amati, jenengan jangan melibatkan nafsunya, keinginan atau perasaanmu. Tapi perasaanmu buatlah kamu zikir saja. Nanti lama-lama menjadi takluk. Kalau sang nafsu itu bisa sudah menikmati zikirmu, dia tangannya lepas, gak akan mencengkram, dia melepaskan. Akhirnya apa? Berterima kasih, melok nih awak. Akhirnya gitu. Sekarang berlawanan gitu.
Tapi nanti kalau itu belum cekrak, lepas cengkramannya, dia akan menikmati dan dia akan pulang. Nafsu itu pulang di tempatnya masing-masing, pikiran juga pulang ke tempatnya masing-masing. Roh di surganya. Jadi nafsu sama pikiran itu dua alam berbeda. Mulai berbeda. Nah, nafsu dan pikiran karo roh ini duwe rekam jejak. Sejak kamu melahir di bumi ini, itu sudah banyak bukunya. Lauh mahfudmu itu luar biasa. Ya. Itu kekayaan yang kamu bikin repot. Repotnya apa? Aku ketemu mulai bikinnya proyek. Lah awak masih peduli proyek, kira-kira awak bisa mulai kan? Contohnya di Jember nih, Malaysia atau di Hongkong. Ning kono jadwal buku proyeknya wakil. Koper nggak orang itu. Itu yang terjadi. Nah, kenapa rasa rindu ning Allah itu diperlukan? Tujuannya supaya kamu tidak cenderung tertarik terhadap proyek yang di hadapan yang sudah terjadwal itu. Dan itu harus terjadi, Pak. Masalahnya itu. Tapi kalau cinta dengan Allah itu bisa musnah, bisa dia dihapus. Tapi kalau enggak, ya udah itu nagih terus. Proyek itu harus ada itu terus jadi macam-macam proyek di situ. Kamu pernah bunuh apa? Pernah meledak apa? Itu ada proyeknya masing-masing. Dan mereka itu akan hidup menagih siapa sih meledak. Begitu. Apa yang kau makan nanti itu juga akan makan apa yang kau makan saat ini. Sama terus menerus tiada henti mata rantai. Hanya rindumu kepada Allah yang membuat Allah itu mesirnakan itu. Makanya ada istilahnya innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Cuma ini kalau di dalam pengertian lafziyah seolah-olah innal hasanati itu wah sedekah sing akeh. Sholat sing gak enteke kono berdine. Seolah begitu. Kemudian disebut entek. Ya tidak. Tergantung persepsimu ku opo, niatmu ku opo. Umpama nih, aku sholat tahajud, aku pengen itu bakat, pengen itu rapi meneh gampang, boleh sing nom, terus duwe kendaraan sing akeh. Lah sing ngono bisa balik enggak? Gak bisa, Pak. Karena setiap bidikan pikiranmu yang kau setel dengan keinginanmu itu harus terjadi. Sementara usiamu belum tentu nututi. Kalau gak nututi, hari ini kamu belum bisa mendapatkan bojomu sing akeh, belum mendapatkan keinginanmu sing kau tumbuhkan tadi, ya engkau pernah kematian kamu akan ketemu itu. Terus menerus sampai Kak, semua proyek yang ada di Lauh Mahfuz itu kau lewati semua, begitu. Jadi sholatmu, sedekahmu, amal baikmu, innal hasanati itu artinya kamu lakukan apapun di muka bumi itu karena kamu kasih, karena kamu cinta Allah, selesai. Kamu nggak punya tanggung jawab, paham ya? Yang disebut dengan yaumul ba'ats, kemudian hisab itu semua keinginanmu dihisab, ditumbuhkan, diadilkan, harus adil gitu. Kan Allah itu kan ud'uni fastajib lakum, masalahnya Allah itu mengabulkan setiap apapun yang kau minta. Terus itu saja. Cuma kita juga punya kesadaran bahwa waktu kita itu pendek gitu. Kalau kok zaman Nabi Adam 1000 tahun, 100 tahun gitu kan, Nabi Nuh 190 tahun gitu. Ya gak apa-apa kan punya keinginan banyak, iso Pak. Keinginan bujuku saya keturutan. Lain keturutan kan 11. Oh jatahku, aku mimpiku punya istri 9 tapi itu 1 semua, ya kan?
ya sudah, mati selesai. Kenapa? Sudah terpenuhi untuni fastajib lakum dalam kehidupan ini. Kalau ini belum terpenuhi, ya Allah urutkan meneh. Didadekno golekno baju sing anyar. Terus begitu kalau tadi. Nah, sehingga detik inilah kita masih ada karena kita masih punya impian-impian, punya keinginan-keinginan yang belum keturutan. Nah, saiki ayo final hasanatinya itu lakukan karena cinta Allah, karena ridho Allah, bukan karena kamu punya harapan. Jangan kau tukar dengan apapun. Lakukan, ingin membantu orang, bantu saja. Pengen membantu orang, bantu saja. Jangan kamu mengharapkan supaya kamu dapat imbalan tertentu. Persoalan kamu diberi itu berbeda. Gitu. Tapi kalau nang hati, renung hatimu, kamu tak mau berarti film, kamu tak mau berarti untuk duit, beda Pak. Sebiji pasir berisi di dalam hatimu, aku tahu. Itu perhatikan. Jadi setiap kamu action apapun menolong orang, itu perhatikan hatimu sudah siap. Jadi siaplah. Kasih itu memberi saja, seperti Allah itu memberi, tidak perlu imbal balik. Kayak Allah itu memberi apa saja, aku minta imbal balik. Bahwa kamu berunat, bahwa kamu taat, tapi tetap diberi Pak. Maling diberi rezeki enggak? Diberi. Penjahat diberi rezeki enggak? Sing memperkosa 11 wong diberi rezeki enggak? Diberi berarti ya mati kan. Mau nyatanya sore, nyatanya jualan, meskipun hidup di penjara gitu. Nah, bisa dipahami gitu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat cambuk ya, semangat, sehingga Anda itu mampu memahaminya ke depan harus bagaimana. Dan langkah-langkah kita itu kita lakukan, tapi jangan menjadi beban. Kalau Anda menjadi beban juga sebaliknya. Karena hidup itu sebetulnya indah, hidup itu ringan, hidup itu enjoy saja. Orang hidup itu bersama Allah. Kita hanya mengatur perasaan saja, karena kita belum terbiasa ngatur perasaan, belum terbiasa ngatur niat. Karena niat kita terbiasa pengen kangkang itu dunia, pengen memuaskan dunia ini. Tapi kalau Anda sudah mencoba beranikan diri untuk sumeleh, yaitu dengan diisi rindunya Allah, lakukan segala sesuatu karena cinta Allah, dan kamu tidak punya rasa eman dengan apapun yang kau miliki, ya sudah, itu kunci utama. Dan itu yang membuat kamu jaminan husnul khotimah gitu. Gak bakal kepleset, karena iblis tidak bisa membaca itu. Paham ya? Di wong ikhlas itu. Wong ikhlas itu gak bisa dibaca oleh iblis. Wong gak punya getaran pengen, getaran untuk sinyal itu yang dibaca oleh iblis. Disebut istilahnya kalau dengan apa di Al-Quran itu kan, iblis nginceng Allah Mahfud itu sampai ke malaikat di badem di bintang-bintang itu kan. Itu maksudnya itu bintang-bintang itu ya ono sinyal cahaya-cahaya dari pikiranmu, dari nafsumu, mau berbuat baik, berbuat ibadah, tapi dibarengi dengan keinginan-keinginan. Apa nggak boleh? Kalau larangan, mau punya keinginan, nggak punya keinginan, apa itu fair-fair saja. Karena Allah itu punya sikap, apa yang kau pikirkan itulah dirimu, itulah jadinya nanti. Jadi kamu mau jadi apa ke depan, balik di surganya Allah, ya sudah, balik ikhlas. Jangan kegandolan bodoh dunia. Tapi kalau kamu mesti kurung balik nih kono, ya sudah, puaskan di dunia ini. Mau jadi apa silakan. Allah nggak layak. Allah tidak terbatas waktu, tapi Anda terbatas waktu. Kan itu saja. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi pemicu semangat kita, sehingga kita lebih berani menghadapi
hidup, lebih bebas menghadapi hidup, lebih mudah menghadapi hidup. Tidak ada hidup itu beban, tidak ada hidup itu sulit. Yang ada serba mudah kalau kita ada mau, ada punya keberanian. Dari saya kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.